Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu membuat kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa kita semakin tenang, selalu diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari para malaikat, dan menjadi orang yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya di atas langit sana. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa yang diberikan oleh Allah hendaknya selalu kita gunakan untuk beramal saleh. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang harus kita tauladani. Tidak boleh kita mencoba untuk mencari tauladan, panduan dalam kehidupan selain daripada beliau dan apa yang telah disampaikannya lebih dari 14 abad yang lalu, tapi panduannya selalu saja cocok untuk setiap zaman, untuk setiap waktu dan tempat. Dalam hal apa saja kita harus mencontoh beliau, dalam pergaulan keseharian, dalam persoalan ekonomi kita, bagaimana kita harus berkeluarga, bagaimana hidup bermasyarakat, itu semua haruslah dia yang kita tauladani. Mudah-mudahan itu bagian dan bentuk cinta kita kepada beliau, dan mudah-mudahan cinta kita kepada Rasul kita yang mulia membuat kita bisa selamat di hari mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui buku Al-Qaulus Sadid, Syarah Kitab Tauhid. Kita masih berada pada bab pertama sebagai muqaddimah dari Kitab Tauhid, dan pada akhir dari bab itu penulis menyebutkan beberapa masalah sebagai kesimpulan dari bab muqaddimah itu. Jadi dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah beliau sampaikan pada bab yang pertama, yang dulu sudah kita berikan penjelasannya, beliau menarik beberapa kesimpulan penting yang hubungannya tentu saja adalah penguatan akidah dan penguatan tauhid. Beliau mengatakan wa fihi masail. Padanya ada beberapa masalah. Beberapa masalah yang beliau maksud itu merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat dan hadis-hadis yang ada pada bab muqaddimah tersebut. Al-ula, al-mas'alatul ula, yang pertama sekali adalah al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Apa yang kita sampaikan sebelumnya, di situ tergambar hikmah fi khalqil jinni wal ins. Kenapa Allah menciptakan makhluknya yang bernama jin dan manusia.
Kalau kita tengok dan kita pahami dari ayat itu, karena ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ya'buduni. Para ulama memaknai ya'buduni itu adalah yuwahiduni. Untuk beribadah kepadaku dan untuk mentauhidkan saya. Jadi ya'buduni itu artinya yuwahiduni. Wahada yuwahidu tauhidan. Abada ya'budu ibadatan. Maka ibadah dan tauhid itu sebenarnya satu makna. Kalau kita mengatakan beribadahlah kepada Allah, berarti artinya adalah tauhidkanlah Allah dalam ibadah kamu. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, maka di situ haruslah dengan tauhidullah, harus dengan mentauhidkan Allah. Dan ternyata untuk itulah Allah menciptakan jin dan manusia. Ya'budun di situ karena dimaknai dengan yuwahidun dan artinya adalah tauhid, mengesahkan Allah. Nah, disinilah para ulama mengambil satu kesimpulan bahwa yang namanya ibadah itu sesungguhnya adalah untuk mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Dalam uluhiyah artinya tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah itu dapat disebut dengan tauhidul ibadah. Untuk itu Allah menciptakan jin dan manusia. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil. Dan beliau pertegas lagi pada masalah yang kedua, pada kesimpulan yang kedua, annal ibadata hiya tauhid. Annal ibadata hiya tauhid. Sesungguhnya ibadah itulah tauhid. Li'annal khusumata fihi. Karena sesungguhnya khusumah itu bagaimana cara memahami di sini? Sering terjadi perselisihan dalam persoalan ini. Sering terjadi permasalahan di dalam persoalan ibadah. Karena banyak orang yang tidak lagi memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara manusia yang ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia menyembah, tidak lagi murni ibadahnya dan sembahannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dicampuri oleh hal-hal yang lain yang itu bisa merusak tauhid. Maka apapun ibadah yang kita lakukan, mestilah basisnya tauhid, mengesahkan Allah. Berarti ibadah kita hanya untuk Allah. Ibadah itu ya banyak, ada sholat, ada puasa, itu yang biasa yang kita pahami. Dan para ulama memberikan rinciannya. Ibadah itu seperti az-zabhu, menyembelih. Menyembelih itu bagian dari ibadah atau tidak? Ibadah. Berarti menyembelih hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Kalau seandainya kita menyembelih kambing atau sapi atau ayam, tujuannya bukan untuk sesuatu yang disyariatkan. Berarti itu adalah sesuatu yang salah. Apa contoh untuk yang disyariatkan? Menyembelih untuk kurban, menyembelih untuk akikah, menyembelih untuk melaksanakan nazar. Ada orang bernazar menyembelih kambing umpamanya, memberi makan fakir miskin. Kalau sehat orang tua saya akan beri makan fakir miskin dengan dalam bentuk menyembelih kambing. Sekarang sehatlah orang tuanya itu, maka dia sembelih untuk menunaikan nazarnya. Disembelih untuk menunaikan nazar.
Berarti itu sesuatu yang disebut dengan lillah, karena Allah yang menyuruh untuk menunaikan nazar. Atau menyembelih untuk diperjualbelikan. Boleh apa tidak? Boleh. Ndak nazar, ndak kurban, ndak akikah, ndak apapun, tapi untuk jual beli, karena memang kerjanya adalah jual beli daging. Disembelihlah sapi atau kerbau itu subuh-subuh, tujuannya memang untuk diperjualbelikan. Itu namanya berarti bagian dari lillah. Bismillahi Allahu Akbar. Tujuannya adalah untuk diperdagangkan. Tidak apa-apa, karena jual beli sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Itu makna dari menyembelih itu az-zabhu lillah. Inna salati wa nusuki. Ada yang memaknai nusuk di situ dengan az-zabhu. Ada di antara ulama yang memaknai an-nusuk itu dengan ibadah. Inna salati wa nusuki. Ada yang memaknai ibadah, ada yang memaknai dengan az-zabhu, menyembelih. Lillah. Apa maksud lillah? Sesuatu yang memang disyariatkan oleh Allah. Apa arti menyembelih untuk sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah? Menyembelih kerbau tujuannya adalah untuk sesembahan. Menyembelih tujuannya agar kita tidak diganggu nanti oleh makhluk gaib. Biar selamat. Ini bulan sial, maka harus disembelih. Kalau tidak nanti jangan-jangan kita tidak selamat dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Disembelihlah yang tadi itu. Nanti kepalanya dihanyutkan, atau kepalanya ditimbun di mana, kepalanya diletakkan di hutan mana, yang tujuannya supaya dia tidak mengganggu kita. Ini adalah bagian dari sembelihan yang bukan untuk Allah. Karena perbuatan tadi, perbuatan yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam, tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ibadahnya tidak lagi di situ ada tauhid. Makanya pada poin yang kedua penulis mengatakan annal ibadata hiya tauhid. Sesungguhnya ibadah itulah tauhid yang sesungguhnya. Maka jangan pernah kita untuk memberikan ibadah kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tauhid yang sesungguhnya. Sehingga disebutlah tauhidul uluhiyah dengan tauhidul ibadah. Jadi beda nanti antara rububiyah dengan uluhiyah. Rububiyah urusannya dengan perbuatan-perbuatan Allah yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Dia yang menciptakan, dia yang menjamin rezeki, dia yang mematikan kita, dia yang menyembuhkan, dia yang menyehatkan, dia pula yang memberi kita ujian seperti sakit. Itu adalah bagian dari rububiyah, perbuatan Allah. Tapi kalau sudah bicara uluhiyah, itu perbuatan kita yang harus semata-mata kita tauhidkan, kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita untuk belajar tauhidul uluhiyah. Dan tidak mesti dibagi-bagi. Tauhid itu mesti dibagi-bagi. Orang-orang yang menolak pembagian tauhid rububiyah uluhiyah, mereka mudah terjebak kepada perbuatan syirik. Mudah sekali. Karena dia tidak mengerti dengan konsep uluhiyah. Sangat mudah. Itu orang-orang yang sujud-sujud ke kuburan, coba cek, akidahnya pasti tidak meyakini yang tidak mau dia menerima pembagian tauhid yang 3 itu. Karena ada 3 pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Banyak orang yang tidak setuju dengan pembagian itu, tidak ada dalilnya itu katanya. Padahal kalau kita tengok ayat Al-Qur'anul Karim, banyak sekali dalil-dalil yang memang mengarah ke situ. Coba baca surat An-Nas 3 ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, rububiyah. Malikin nas, malik, yang memiliki kita. Dan itu adalah nama Allah. Maka itu bagian dari asma
wa sifat. Yang ketiga, ilahin nas. Ilahin nas. Ini uluhiyah. Berbeda makna Rabbin nas dengan ilahin nas. Kalau Rabbin nas, khaliquhum wa razikuhum wa mudabbiru umurihim dunya wal akhirah. Itu Rabbin nas, Rabbil alamin. Tapi kalau ilahin nas, kita tidak lagi sedang bicara Allah sebagai khalik. Tidak lagi bicara Allah sebagai razik. Karena itu ada pada makna Rabbin nas. Pada ilahin nas, kita sedang berbicara bahwa yang pantas disembah oleh manusia hanyalah Allah. Maka ilah itu bermakna al-ma'bud bil haqqin atau al-muta'. Yang pantas disembah, yang berhak untuk ditaati hanyalah Allah. Oleh karena itu, seseorang itu baru menjadi muslim kalau seandainya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Baru menjadi muslim. Bukan sekadar meyakini Allah sebagai khaliq. Bukan sekadar meyakini Allah sebagai razik. Bahkan Imam Al-Muqrizi dalam kitab Tajrid At-Tauhidil Mufid, ada satu kitab Al-Muqrizi Asy-Syafi'i, beliau adalah bermazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab itu dia katakan, seandainya kata ilah itu diganti dengan rabbah, enggak cukup. Kan tadi apa? La ilaha illallah. Sekarang dia ucapkan la rabba illallah, belum cukup. Karena dia harus meyakini ilah itu. Berarti beda makna ilah dengan makna Rabb. Maka diberikannya penjelasan yang cukup panjang tentang apa itu Rabb, apa itu ilah. Dalam kitab yang tadi itu tipis kitabnya, Tajrid At-Tauhidil Mufid. Ada orang bilang la rabba illallah, belum membuat dia menjadi muslim. Yang membuat dia menjadi muslim adalah la ilaha illallah. Inilah yang tidak mau dulu diucapkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah. Abu Talib tidak mau mengucapkan. Saat-saat menjelang kematiannya, Nabi hadir, dia bilang, wahai pamanku, ucapkan sekali saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar saya bisa bersaksi nanti di hari akhir kelak, di hadapan Allah, akan keislaman kamu. Tidak mau dia mengucapkan itu. Padahal mereka meyakini sekali bahwa Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta. Yakin, saya yakin-yakinnya. Karena Al-Quran yang mengatakan mereka yakin itu. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya mereka siapa yang menciptakan langit bumi, la yaqulunna Allah. Kalau ditanya lagi, man nazzala minas sama'i ma'an, siapa yang menurunkan air dari langit? Kalau terjadi hujan, siapa yang menurunkan air dari langit? Jawaban mereka sama, la yaqulunna Allah. Yang menurunkan adalah Allah. Oleh karena itu, rububiyah belum membuat mereka menjadi muslim. Tetap saja mereka disebut kafir. Yang membuat muslim seseorang itu adalah ketika dia meyakini la ilaha illallah, dan itu adalah uluhiyah. Karena di situ ada ketaatan mutlak kita hanya untuk Allah. Perbuatan-perbuatan kita yang hanya kita berikan untuk Allah. Jangan sempat meminta kepada ahli kubur. Kalau memang dia tidak meminta-minta, alhamdulillah. Tapi betapa banyak orang yang salah dalam persoalan ini. Dia datang tidak hanya sekedar ziarah, tapi menyampaikan hajatnya agar dikabulkan, atau menitipkan hajatnya agar dia menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tawassul yang mamnu', tawassul yang terlarang. Allah tidak perlu diperlakukan seperti itu. Kalau pejabat iya, kalau proposal hendak dibawa oleh orang yang dekat dengan dia, hendak kan kena bacur.
Tapi kalau dibawa oleh ajudan-ajudannya, oleh orang-orang yang kenal dengan dia, mungkin akan lebih cepat untuk dibaca dan dikabulkan. Allah tidak seperti itu. Jangan menyamakan Allah dengan makhluk seperti itu. Jadi al-ibadata hiya tauhid. Sesungguhnya ibadah itulah tauhid yang sesungguhnya. Pahami baik-baik agar kita tidak terjebak kepada perbuatan syirik. Yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Siapa yang dalam ibadahnya tidak dengan tauhid tadi, lam ya'budillah. Sesungguhnya dia tidak sedang menyembah Allah. Jadi kalau dalam ibadahnya tapi tidak dengan tauhid, berarti sekali lagi dia tidak sedang menyembah Allah. Sinilah bahayanya syirik itu. Orang-orang yang berbuat syirik, dia sesungguhnya tidak sedang menyembah Allah. Dia hanya menyembah yang disirikkannya tadi. Walaupun dibawa-bawa nanti Allah dalam ibadahnya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan dibawa-bawa selain Allah dalam ibadah kalian, dalam doa kalian, bersamaan dengan doa kalian juga untuk Allah. Minta kepada Allah juga, tapi dibawa yang lain bersamaan dengan Allah. Inilah yang syirik itu. Berarti menyetarakan makhluk sama dengan Allah. Kalau tidak dibawa nama fulan nih, tidak didengarkan oleh Allah. Bukankah sedang menyamakan si fulan tadi dengan Allah? Orang-orang Quraisy dulu, kalau sudah giliran berdoa, dia datang ke patung-patungnya. Walaupun mereka tidak meyakini patung itu yang pemberi rezeki, pencipta. Tidak ada yang meyakini orang-orang Quraisy itu kalau patung itu pencipta. Pasti tidak. Karena mereka yakin pencipta adalah Allah. Lalu kenapa mereka datang? Liyuqarribuna ilallah zulfa. Supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah unsur kesyirikannya. Kenapa harus dibawa patung? Kenapa harus dibawa-bawa ini? Orang soleh, orang sudah meninggal, para anbiya. Padahal Allah tidak memerlukan untuk diperlakukan dengan cara seperti itu. Maka man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Siapa yang tidak mendatangkan tauhid dalam ibadahnya, siapa beribadah tidak berbasis tauhid, lam ya'budillah, sesungguhnya dia tidak sedang beribadah kepada Allah. Fa fihi ma'na qaulihi ta'ala, inilah makna dari firman Allah, wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan pernah menyembah apa yang saya sembah. Ayat itu dalam surah Al-Kafirun, di mana ketika orang-orang kafir mengajak Nabi itu bertoleransi. Seminggu-seminggu jadilah. Nanti seminggu kami bersama kamu menyembah Tuhan kamu, seminggu berikutnya kamu pula yang bersama kami untuk menyembah Tuhan kami. Langsunglah turun ayat ini secara tegas bahwa itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Katakan kepada orang-orang kafir itu, saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Kadang-kadang kata-kata lakum dinukum waliyadin ini karena dimanfaatkan pula oleh sebagian dalam persoalan ikhtilaf. Akan ada orang berbeda dalam masalah fikih. Udahlah, terima aja lah perbedaan itu. Lakum dinukum lakum dinukum waliyadin, itu persoalan akidah, itu persoalan agama. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalian tetap dalam kekufuran silahkan, tapi saya akan tetap dalam keislaman. Baik.
pada poin yang berikutnya dikatakan juga bahwa al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah dalam pengutusan Rasul. Kenapa Rasul diutus? Ternyata Nabi secara keseluruhan, Rasul semuanya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, dia punya misi tauhid akidah yang sama. Ani'budullah wajtanibu at-taghut. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sama konsepnya. Sembah Allah dan jauhi taghut. Semua nabi, semua rasul. Tidak ada rasul satupun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang sebelumnya kecuali untuk mengajarkan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali agar mereka menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Karena Allah sama Rabb kita, sama ilah kita. Yang menciptakan kita sama, maka yang kita sembah seharusnya juga sama. Dan dialah Allah. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah utus pada setiap umat. Apa makna setiap umat? Berarti tidak ada umat yang tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya hanya masing-masing rasul terdahulu hanya untuk umatnya saja. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk semua umat. Tapi konsep mereka sama dalam persoalan akidah. Ani'budullah wajtanibut taghut. Mereka berbeda hanyalah dalam persoalan syariat. Mereka berbeda dalam persoalan furu', bukan dalam persoalan usul. Apa yang disyariatkan pada masa Nabi terdahulu bisa saja sekarang menjadi haram. Pada masa Nabi Adam boleh nikah dengan saudara kandung. Boleh nikah dengan saudara kandung. Maka dinikahkanlah mereka dengan saudara kandungnya sendiri, walaupun selang-seling gitu. Apa dak boleh? Ya itu nado. Ndak ada yang lain lah. Sementara di syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sesuatu yang terlarang. Jangankan dengan saudara kandung, saudara sesusuan saja tidak boleh. Ponanya sama-sama menyusu ke seorang ibu, menjadi haram untuk dinikahkan. Jangankan dengan saudara kandung. Padahal dia tidak ada kandung-kandungnya tuh, hanya sama-sama menyusui ke seorang ibu. Berarti berbeda dari sisi syariat. Tapi untuk tauhid sama. La ilaha illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Pada masa Nabi Musa, salah satu dari syariat yang dibolehkan adalah kalau ingin dosa ini diampuni, maka bertaubatlah kepada Allah, dan cara bertaubatnya adalah dengan bunuh diri. Jadi bunuh diri itu cara bertaubat, terhapuslah dosanya. Sementara pada syariat Nabi Muhammad SAW, bunuh diri merupakan minal kabair. Itu di antara dosa besar. Di antara dosa besar. Tak boleh untuk dilakukan, haram untuk dilakukan. Berarti berbeda dari sisi syariat. Maka perbedaan hanya pada syariat. Sementara akidah mereka sama. Nah, yang berikutnya dikatakan annar risalata ammat kulla ummah. Risalah yang dimaksud di sini adalah risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya, seperti yang kita katakan tadi. Tapi risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammat kulla ummah. Itu mencakup, meliputi untuk semua umat.
Ketika ada ayat yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, semua umat yang ada di dunia ini mesti mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang Yahudi yang dia punya kitab Taurat? Bagaimana dengan orang Nasrani yang dia punya kitab Injil? Bagaimana dengan agama-agama yang lain? Semua mereka terbatalkan ketika Al-Quran sudah turun. Maka Yahudi Nasrani mesti mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ajakan-ajakan hari ini untuk mengatakan bahwa semua agama benar itu salah. Dan kita sebagai umat Islam tidak boleh kita meyakini bahwa semua agama benar. Yahudi benar juga, Nasrani benar juga, Islam apalagi pasti benar. Sebagai umat Islam, berarti kalau itu yang diyakini, maka menyalahi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Wajib kita katakan mereka salah. Kenapa? Quran yang menyalahkan. Kalau kita benarkan juga, rusak akidah kita. Perkara mereka tetap Yahudi, tetaplah Yahudi, tidak ada masalah, biarkan. Mau Nasrani, Nasranilah. Tapi jangan dipaksa kami untuk mengatakan bahwa mereka benar. Itu yang terjadi hari ini. Dianggap semuanya benar. Padahal tidak. Ketika Rasul mengutus Muaz ibnu Jabal ke Yaman, apa kata Rasul? Ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Hai Muaz, sesungguhnya kamu akan datang kepada satu kaum dan mereka adalah ahlul kitab. Maka jadilah yang pertama kali kamu ajak mereka antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka jadilah yang pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka itu adalah untuk bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang akan didakwahi oleh Muaz? Ahlul? Itu sama tiap tidak? Dek sama tu atau dek berbeda? Karena berbeda. Kalau memang sama-sama benar, tidak mungkin Nabi utus lagi Muaz, jangan pergi kayak mandulanya, nyala sama jawab rumahnya. Kesadior, ha? Kalau memang sama. Ada ayat yang lain juga. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Ta'alau ila kalimatin sawa. Hai ahlul kitab, ayo kembali kepada kalimatin sawa. Kalimat yang sama, satu kata yang sama, la ilaha illallah. Ketika diajak kembali kepada kalimat yang sama, diajak kembali itu deklah menyimpang atau dek tetap sama. Deklah menyimpang. Kalau menyimpang tak akan diajak balik dah. Karena mereka sudah bermasalah dalam persoalan akidah. Mereka tidak lagi murni memberikan menyembah Allah, tapi sudah ada syiriknya. Apa itu? Orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani menganggap Isa adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Berarti salah. Ketika ada orang yang menganggap bahwa Allah punya anak, berarti itu adalah kesyirikan dan kekufuran yang luar biasa. Inilah yang ingin diluruskan dengan datangnya Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langit itu hampir runtuh karena mendengar ada orang yang mengucapkan Allah punya anak. Begitu dalam persoalan akidah. Tapi kita tidak boleh memaksa. Karena la ikraha fid din. Kalau tetap ingin berada di situ, silahkan.
tapi kalian salah. Ingin tetap berada sebagai seorang Yahudi silahkan, tapi kalian salah. Yang benar adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Ada penafsiran dari orang-orang liberal tentang ayat inna dina indallahil Islam. Apa katanya? Kata Islam di situ itu bukanlah sebagai sebuah agama. Sesungguhnya agama yang benar itu adalah al-Islam. Islam di situ menurut mereka itu ketundukan seseorang, berserah dirinya seseorang kepada panduan agama yang mereka sepakati. Ini agamanya, ini kitabnya. Lalu taat mereka kepada panduan itu. Islam itu kan berserah diri. Berserah diri, dia diikutinya panduannya tadi. Berarti dia sudah Islam. Sehingga ketika orang Hindu taat kepada kitabnya, berarti dia sudah. Ini salah satu dari penafsiran liberal. Dan disampaikan juga oleh tokoh-tokoh liberal yang ada di Indonesia. Padahal al-Islam ketika sudah ada alif lam, Islam sudah ada alif lam, tidak ada makna lain selain daripada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Itu beberapa pelajaran tadi yang terakhir, annar risalata ammat kulla ummah. Sesungguhnya risalah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammat kulla ummah. Itu bersifat umum dan berlaku untuk semua umat, siapa saja. Zaman sekarang mesti tunduknya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika memang mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah, atau ketika mereka memilih tetap berada dalam keyakinannya, jangan ada pemaksaan untuk masuk ke dalam Islam, karena Allah sendiri tidak pernah memaksanya. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Maka kalau ada pemaksaan itu juga sebagai satu kesalahan. Yang harus kita lakukan itu adalah kita harus meyakini bahwa yang benar itu hanya Islam, sementara selain itu adalah salah. Lalu kemudian silahkan setelah itu dalam persoalan keduniaan kita, boleh enggak untuk saling menghormati? Boleh enggak apa-apa atas nama kemanusiaan. Menghargai, saling menghormati, asalkan jangan melakukan sesuatu yang tergambar di situ seolah-olah kita mengaguminya dan takjub kepadanya. Seolah-olah dia pula yang benar. Itu juga satu hal yang tidak mesti untuk dilakukan. Biasanya cium kepala itu penghormatan untuk seorang yang alim, yang sangat mengerti dalam persoalan agama dan bisa dijadikan panduan dalam hidup. Kalau diharap seperti itu. Nah, kalau seandainya melakukan hal itu, tergambar pula nanti makna yang tadi itu, sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya. Karena khawatir nanti banyak yang salah paham. Tapi ya kalau dasar memang sudah mengakui semua agama benar, ya semua akan dilakukan. Bahkan ada sekarang ide itu, ada namanya Al-Baitul Ibrahimi. Ingin Baitul Ibrahimi itu apa? Rumah, secara bahasa artinya rumah Ibrahim. Berarti di dalamnya mau Yahudi, mau Muslim, mau Nasrani, karena berujung induknya pada Ibrahim. Disebut nama Al-Baitul Ibrahimi. Ada ide seperti itu. Kalau memang tujuannya ingin menganggap semuanya sama dalam persoalan akidah, ini salah besar. Kita tidak boleh untuk menerima itu dan tidak boleh meyakininya. Berarti tidak akan ada lagi nanti dakwah dalam persoalan akidah. Karena semua sudah berada dalam satu rumah besar kemanusiaan. Bahkan sampai-sampai masjid bukan lagi hanya untuk muslim, tapi rumah kemanusiaan. Mang aula, masjid itu ada aturannya. Masuk ke dalamnya aja ada doanya. Keluar dari masjid ada doanya. Semuanya terhubung dengan Allah. Lalu bagaimana kalau seandainya dianggap sebagai rumah kemanusiaan, sementara mereka tidak percaya sama Allah? Mau dianggap masjid juga sebagai rumah kemanusiaan, berarti juga rumah orang Yahudi. Kalau seandainya dianggap seperti itu, ada satu kesalahan besar. Nah, Al-Baqarah 62 itu ayat orang liberal. Dari ayat itulah mereka meyakini semua agama benar. Padahal ayat itu kalau dipahami baik-baik, man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Jadi Yahudi, Nasrani, Sabi'in, jika mereka beriman kepada Allah, itu kata kunci dalam ayat itu. Jadi kan ada sebutkan, ada Yahudi situ, ada Nasrani, ada Sabi'in, dianggaplah itu sebagai bentuk kesamaan
Padahal kapan mereka baru sama? Man amana. Siapa yang jika mereka beriman kepada Allah. Itulah akibat kalau memahami ayat hanya pakai logikanya saja. Tidak mengembalikannya kepada apa yang dipahami oleh para ulama. Tidak pernah ditemukan tafsir pada ulama terdahulu, ulama-ulama yang muktabar, yang menganggap mereka semua sama. Tidak ada. Kapan munculnya? Dari liberal. Dan itu berkembang di Indonesia. Yang ingin menganggap semua adalah sama. Padahal apa kata Rasul? Seandainya Musa hidup hari ini, kalau Musa hidup hari ini, dia akan ikut syariat saya. Jadi pulang nanti coba tengok Al-Baqarah 62. Coba baca, pahami nanti baik-baik. Apakah itu ayat yang menyamakan semua agama? Atau yang sama itu baru mereka sama kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Musa hidup hari ini, dia akan ikut syariat saya. Nanti ketika Nabi Isa turun dari langit, karena ada hadis tentang nuzulu Isa, itu ciri-ciri kiamat besar, min asratis sa'ah. Nanti dia mendakwakan syariat Nabi Isa dulu atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Nabi sendiri, Nabi mengatakan, nanti ketika Nabi Isa itu turun, maka dia akan membunuh babi-babi dan akan mematahkan salib-salib itu. Itu hadis. Kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib percaya kepada hadis tadi. Karena kita beriman kepada dia. Apa arti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau tidak percaya pada hadis tadi? Dia bunuh babi-babi dan dia patahkan salib-salib itu. Karena dalam keyakinan mereka yang disalib adalah Isa. Padahal subbihalahum. Ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat oleh Allah ke langit sana. Itu masih hidup Nabi Isa kini. Apa makan, mano pasau, mano pergi belanja. Itu tuh ndak perlu kaji itu ndak kan sampai akal wasur. Dan Nabi pun tidak pernah memberikan penjelasan secara rinci. Kita tinggal mengimani karena ini adalah persoalan gaib. Masalah gaib itu kan untuk diimani. Maka kalau kita tengok perkara-perkara iman itu semua masalah gaib. Karena iman itu memang untuk diyakini, bukan untuk diakal-akali. Ini tidak sodo masuk akal. Kalau seandainya semua persoalan agama masuk ke akal, tidak perlu ada kata iman. Adanya kata iman karena memang saatnya akal kita harus tunduk kepada masalah gaib. Mau gaib dulu. Akal manusia yang nyata saja banyak tidak tentu deh. Apalagi yang gaib. Tapi kalau Allah alimul ghaibi wasyahadah. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kalau akal manusia yang syahadah saja, banyak akal kita yang tidak sanggup untuk memahaminya. Apalagi persoalan gaib. Nah, oleh karena itu, bagaimana Allah itu masalah gaib. Semua harus kita imani. Jangan kita bawa kepada logika-logika kita yang sangat dangkal, nyendakkan sampai. Takkan pernah sampai pada kesimpulan yang sesungguhnya. Kalau hanya mengandalkan akal. Justru yang terjadi adalah penyimpangan demi penyimpangan. Kalau sudah tidak lagi murni untuk diimani. Oh, itu tidak perlu akal Ustaz nih. Nah, itulah bagaimana. Islam sangat menghargai akal. Bahkan orang yang tidak berakal, dia tidak punya pembebanan apapun. Tidak ada hukum bagi yang tidak punya akal. Orang gila, tidak ada hukum. Kalau tidak sholatnya, berdosa. Nyokok sholat, dia kok pahala.
Nah, jadi tidak ada catatannya. Anak kecil tidak ada catatannya. Orang gila tidak dicatat oleh malaikat karena memang akalnya tidak sehat. Anak kecil akalnya belum pas untuk dibebankan hukum. Maka akal itu dalam Islam sangat dihargai. Hanya saja akal kita mesti tunduk kepada syariat. Akal kita bagaikan lilin, sedangkan syariat itu bagaikan matahari. Tobik matahari pagi, perlu lilin. Wak bojo lilin jono galanya matahari setarang tuh, ha? Sangko gilo wak doang. Maka ketika matahari terbit, tidak ada gunanya lilin. Bekoklah malam gelap mati lo PLN. Dek le kodok je mati kan? Pakailah lilin. Diperlukan secercah cahaya untuk menemukan sesuatu. Tapi kalau lah tabi matahari jan pakai juga lilin je kalau tidak ada guna. Begitu. Jadi akal kita mesti tunduk kepada syariat. Baik, ikhwati fillah. Ada banyak pelajaran soal tauhid, soal akidah yang disampaikan oleh penulis. Sekira ada juga yang berulang, maka pada pertemuan yang akan datang ya bisa saja nanti kita masuk pada bab yang kedua, Fadlut Tauhid, atau nanti kita tengok kalau ada kira-kira pelajaran yang baru selain daripada yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, mungkin kita bisa ambil lagi. Tapi rata-rata ujung-ujungnya intinya adalah bahwa sebagai seorang muslim, kewajiban pertamanya adalah mentauhidkan Allah. Beriman kepada Allah, itu kewajiban pertama. Ketika ada ayat-ayat Al-Quran, yang pertama sekali mesti diimani. Bukan untuk diperbincang-bincangkan, dianalisa, enggak, terima. La ilaha illallah, terima itu. La ilaha illallah, jangan syirikkan, terima itu. Jangan pernah melakukan satu perbuatan yang menggiring kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, sekira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan yang benar semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi kalau ada yang salah itu karena kelemahan ilmu, karena kekurangan ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.